Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kalau Roh Kudus itu memimpin hidupmu, ya, maka ada sukacita, ada kasih dulu. Apakah Anda dipenuhi dengan kasih atau kebencian, saudara? Hani Kristianto penuh dengan kebencian. Semua orang mau dipenjarain sama dia, semua orang mau dihalalkan darahnya, mau dibunuh sama dia. Apakah ada cinta di sana? Oh, Hani Kristianto sampai sedekah. Iya, sedekahnya buat mengislamkan orang lain. Waktu dia Kristen, sedekahnya buat mengkristenkan. Itu nggak boleh, saudara. Kalau hidupmu melimpah dengan cinta, maka hidupmu akan dirubah. Bukan tadi ya, biasa bangun jam 7 jadi jam 4, biasa pakai celana pendek jadi celana panjang, biasa malah pakai daster sekalian. Bukan Anda terus nggak makan babi, tadinya doyan makan babi, sekarang nggak doyan babi. Bukan, saudara. Kalau itu mah nggak usah ada perjanjian yang baru. Itu mah semua orang juga bisa, saudara. Kalau cuma begitu. Terus buat apa Anda bangun jam 4 pagi? Cuman cengang-cenging doang. Buat apa? Buat apa Anda bangun jam 4 pagi kalau akhirnya suka menghalalkan darah orang lain seperti Hani Kristian? Buat apa Anda bangun jam 4 pagi kalau akhirnya Anda cuma buat mencaci maki orang Kristen dan memenjarakan orang Kristen, terobsesi. Sehingga Taurat itu menjadi perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang di kertas, yang dikentutin Agustan, saudara. Ya, yang bukan perjanjian yang dikentutin, tapi perjanjian yang ditulis di hati kamu. Masalahnya, orang Islam kan Qur'annya dibakar kejang-kejang, saudara. Orang Kristen tidak perlu kejang-kejang. Walaupun Alkitabnya dikentutin, karena itu adalah kertas. Yang saudara harus pertanyakan pada dirimu sendiri, apakah tulisan-tulisan di kertas itu ada di hatimu? Bukan di hafalan ya, tapi di hatimu. Di hatimu apa di rohmu? Gimana caranya? Kotor kan, marah-marah terus kan, halal darah terus kan, benci, dendam. Ya, awas ya, dulu pernah ngancam saya, awas ya. Jari-jari ini menjadi saksinya. Benar ya? Ngamuk sih Hani Kristian itu, saudara ya. Jari-jari ini yang jadi saksinya. Saya masih simpan ya, saudara ya. Saya masih simpan, saudara. Ya, 2 Korintus 5, silakan Bang Ardo. 2 Korintus 5, mulai ayat 1 sampai 21. Terima kasih Pak Mulia. Saya mau share screen, saudara ya. Saudara, ini yang sering kali saya ajarkan ya, di dalam kelas-kelas pemuridan kita. Saudara amatin sekali lagi ya. Ini adalah jelek, bentar. Ya, ini ada timeline. Nah, ini ada di sini ada timeline salib Kristus. Ya, dari penciptaan dari Adam sampai Maleaki. Sampai Yesus maksudnya. Semua orang kalau meninggal, ya, kan manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka ya dari Adam sampai Yesus tubuhnya akan kembali ke tanah, debu. Ya, roh kembali kepada pencipta. Wah, jelek nih ya. Ntar. Ada roh, ya, lalu ada tubuhnya, dan ada jiwa. Gitu ya. Kalau tubuh ini ketemu roh, maka muncullah jiwa. Ya. Kalau meninggal, maka rohnya kembali kepada pencipta. Maka tubuhnya kembali kepada debu, tanah. Ya kan? Lalu jiwanya kemana? Maka jiwa itu kalau dia pasti pergi ke Hades, saudara. Pasti. Atau Sheol, namanya Hades atau Sheol. Ya. Sama ya, ini bahasa Yunani,
Ini bahasa Ibrani. Ya. Alkitab yang nulis, orang Yahudi juga percaya itu ya. Rohnya kembali kepada pencipta, ya, kepada Sang Yehova. Ya. Maka tubuhnya kembali ke tanah. Ada di Pengkhotbah 3 ya saudara ya, ada di Pengkhotbah 3. Debu kembali kepada tanah, ya, roh kembali kepada Sang Pencipta. Ya, roh ya, nyawanya kembali kepada penciptanya. Lalu jiwanya, jiwa atau nefes atau suhe, ya, jiwa atau nefes atau suhe. Anda kudu ngerti ini. Nah, begitu di zaman Yesus, Yesus mati, disalib, ya, mati dan bangkit. Waktu dia mati itu, dia pergi ke Hades. Dia keluarkan semua orang-orang dari Hades, saudara. Dikeluarkan semua, ya, jiwa-jiwa itu, ya, lalu pergi ke Firdaus atau Paradiso. Ini kan Paradiso. Tapi hanya bagi yang percaya, beriman kepada Torah dan para nabi yang menubuatkan kedatangan Mesias. Artinya barang siapa percaya kepadaku dan percaya kepada pemberitaan Torah dan para nabi bahwa Mesias akan datang, itu namanya iman. Makanya orang-orang ini kemudian diselamatkan, jiwa-jiwanya dipindah ke Paradiso atau Paradise, surga. Lalu yang nggak percaya tetap di Hades, ya kan, tetap di Hades. Masalahnya, di manakah Paradise, di manakah Hades? Di mana? Oh, di bawah. Oh, itu di atas. Salah, ya. Itu kan hanya ungkapan. Tapi sebenarnya Paradise dan Hades atau Sheol ada di sini. Karena itu bukan 3 dimensi, saudara. Jadi sekarang ini kalau saudara ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Anda percaya atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Anda sudah memutuskan dari sekarang ini. Anda hidup di mana? Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah Hades, maut. Ya. Semua manusia itu menuju ke sana. Jadi Al-Qur'an itu, ya, surat Maryam 72 itu, ya. Surat Maryam 72 itu sedang mengutip dari perkataannya Roma 6 ayat 23, saudara. Ya. Surat Maryam, ya, kita buka ya. Apa sih Roma 6 ayat 23? Sebab upah dosa apa? Maut. Ya. Nah, masalahnya, ya, upah dosa adalah maut. Semua orang sudah berdosa, kata Roma 3 ayat 23, dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, pergi ke Hades. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal. Hades ini kan maut, mati. Ya, dari Hades nanti dibuang ke Gehenna, neraka. Itulah kematian yang kedua, katanya Wahyu 20 ya. Itulah kematian yang kedua. Nah, hidup yang kekal adalah di dalam Kristus Yesus. Ya. Ini sama dengan surat Maryam ayat 72, Saudara ya. Bahwa semua manusia, 71 ya. Maryam 71 ya, sorry ya, Maryam 71. Bahwa semua manusia itu, semua orang Islam itu menuju ke neraka. Ya, semua orang Islam itu menuju ke neraka, saudara ya. Nah, kemudian mau cerita perjalanannya ya. Saya lagi mau cerita perjalanannya. Nah, sebentar.
Bentar ya. Jelas ya, saudara ya. Jadi dalam Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, kemudian dikutip oleh surat Maryam 71. Islam masuk neraka. Ya, karena dari Hades atau alam barzah, Hades ini alam barzah dalam Islam. Pasti akan pergi ke Gehenna. Gehenna itu nanti bahasa Arabnya Gehenna apa? Jahanam. Ya, Gehenna itu Gehenna atau Gehinom. Gehenna itu bahasa Yunani, Gehinom itu bahasa Gehenna, Gehinom ya, bahasa Ibrani. Ini nanti jadi Jahanam. Ya. Jahanam, neraka jahanam itu ya. Jahanam itu Gehinom, Gehenna. Masalahnya, pertanyaannya sekarang, saudara. Orang mati. Yang mati apanya, saudara? Orang mati. Orang mati. Yang mati itu sebenarnya apanya? Jiwanya kah? Jiwanya nggak mati, saudara. Dari zaman Adam sampai dengan hari ini, orang mati. Jiwanya nggak mati, saudara. Rohnya kembali, mau orang Islam, orang Buddha, Hindu, orang ateis, rohnya kembali kepada pencipta. Jiwanya mati nggak? Enggak. Tubuhnya mati nggak? Mati. Contohnya siapa, saudara? Orang mati, buktinya ya, satu. Habel. Ya, dalam Ibrani 11. Ya, Ibrani 11 ayat 4. Darahnya masih bisa berdoa. Ya, darahnya Habel itu bisa berdoa, saudara. Ibrani 11 ayat 4. Darahnya Habel bisa berdoa. Kedua, Yunus 2 ayat 2. Yunus itu sudah mati di perut ikan. Jadi jangan ngomong Yunus nggak mati di perut ikan. Yunus sudah mati, saudara, waktu di perut ikan itu. Ya. Yunus itu sudah mati di perut ikan. Ya. Nah, kemudian dia sudah ada di Hades. Mau nabi, mau siapa, pokoknya sebelum Yesus bangkit, semua orang mati itu pasti pergi ke Hades. Mau dari Adam sampai ke, siapa itu? Yohanes Pembaptis, ya, matinya pergi ke Hades. Tetapi kemudian Yesus ngangkat dia, mengangkat mereka semua. Yakub pun bilang pergi ke Hades ya. Yakub yang ngomong sendiri ya. Dalam kitab Kejadian 41 ya. Yakub pergi ke Hades, saudara. Ya, orang kaya dan Lazarus, ya, orang kaya dan Lazarus. Itu apa ya? Lukas 13 ya. Itu pun orang kaya berkata dibawa ke Hades oleh para malaikat, dibawa ke Hades. Ya, orang kaya mati dan pergi ke Hades, dibilang. Dari Hades dia berdoa, dia berseru kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus ke sini. Ya. Lalu Abraham bilang, wah sekalipun orang mati bangkit juga, kalau kamu tidak percaya dengan kitab para nabi dan kitab Musa, nggak akan percaya. Siapa orang mati bangkit? Yesus maksudnya ya. Nah, artinya di Hades orang bisa berdoa, saudara. Masanya didengar apa enggak? Kalau dia punya iman seperti Habel, seperti Yunus, maka didengar doanya. Tetapi orang kaya ini tidak beriman, makanya nggak didengar. Artinya apa? Jiwa itu masih ada terus, saudara. Jiwa itu masih ada, nggak mati. Nanti matinya di Gehenna, Gehinom. Nanti di hari penghakiman baru jiwa itu mati di situ. Tetapi di masa hari ini, ya, jiwa itu masih menunggu di sana. Ya, jadi saya selalu berkata, oh saya sudah ada di paradise hari ini. Yesus mengajarkan apa, saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Bukan nanti, tapi sekarang kerajaan itu. Makanya Yesus juga berkata, kalau aku mengusir setan, melenyapkan segala kelemahan, kerajaan Allah sudah datang padamu. Sudah datang. Jadi Anda bilang berdua datanglah kerajaanmu, kalau Anda lahir baru, makanya kata lahir baru itu sangat penting, ya saudara, lahir baru. Begitu Anda lahir baru, lahir dari air, ya, dan roh, katanya Yesus dalam Yohanes 3, ya, Anda harus lahir dari air dan roh. Air itu dari baptisan, roh itu Roh Kudus. Bukan si kalaba-laba, bukan ya. Tapi apa? Yohanes 6 ayat 63, perkataanku adalah roh rema. Anda harus setiap hari penuh dengan rema dari Tuhan Yesus. Rema, bukan cuma sekedar baca Alkitab, Anda hafal, ngerti, bukan. Rema itu sampai cing sampai Anda antusias melakukannya sekalipun badai menghadang Anda. Nah, itu namanya rema. Ya, pemahaman, pengertian, satu ya wangsit tiba-tiba, oh, mau badai menerpa, mau pedang itu sudah di leher, karena Anda sudah punya rema itu. Jalanin, saudara. Itu yang namanya lahir dari air dan roh. Ya, pengertian ini. Nah, Anda harus pelan-pelan. Jadi, saudara, ketika badan manusia mati, rohnya kembali kepada pencipta. Orang-orang yang percaya kepada Yesus hari ini, ya, bahkan Anda belum mati saja, jiwamu sudah di paradise kalau kamu percaya Yesus lahir baru. Kalau kamu tidak lahir baru, ya enggak. Karena harus lahir baru, syaratnya bukan jadi Kristen, bukan cuma dibaptis air, tetapi dibaptis roh. Makanya Anda harus tanya pada dirimu sendiri, apakah aku sudah dibaptis oleh roh? Apakah aku sudah lahir oleh roh? Tahunya dari mana? Dari buahnya. Kalau Anda tidak berbuah, ya, Anda masih suka dendam, Anda masih suka pergi ke Alexis, Anda masih suka berzina, ya, Anda masih suka marah kalau ada orang menyakitimu, Anda dendam, Anda ingin membalasnya, ya, Agustan lagi sakit malah diketawain. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Ya, Anda menertawakan rame-rame nyorakin Agustan itu ya. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Harusnya Anda kasihan sama Agustan, bukannya malah nyorakin, saudara. Saudara paham nggak? Buah kelahiran baru itu jelas. Nanti kita ke sana ya. Jadi, saya sedang memberitahu kepada Anda, ya, selama ini banyak pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga Anda tidak mendapatkan berkat dari sana, saudara. Ya, bentar ya, ini kok jelek banget ya ininya ya, tampilannya ya. Ya, mudah-mudahan lebih bagus ya ini ya. Ya, apa ya, mudah-mudahan lebih bagus. Tapi ini kok kurang mantap ya. Nah, saudara ya. Kalau Anda sekarang masih hidup, ya, Anda lahir baru, jiwa kita ini ada di paradise. Ada cinta di sana, ya. Lihat saudara, Galatia 5. Apa ciri-cirinya saudara? Buah tadi kan. Kalau Anda lahir baru, Anda di dalam Tuhan Yesus, ya.
Kalau Anda di dalam Tuhan Yesus, ada buah. Kalau roh itu memimpin hidupmu, ada buah di sana. Kalau Roh Kudus itu memimpin hidupmu, ya, maka ada sukacita, ada kasih dulu. Apakah Anda dipenuhi dengan kasih atau kebencian, saudara? Hani Kristianto penuh dengan kebencian. Semua orang mau dipenjarain sama dia, semua orang mau dihalalkan darahnya, mau dibunuh sama dia. Apakah ada cinta di sana? Oh, Hani Kristen tapi sedekah. Iya, sedekahnya buat mengislamkan orang lain. Waktu dia Kristen, sedekahnya buat mengkristenkan. Itu nggak boleh, saudara. Itu namanya pamrih, bukan sedekah. Ya, itu bukan kebenaran, bukan sadek, bukan sedekah yang benar. Tetapi itu adalah pamrih demi kejar omset. Ya, itu namanya fanatik tanpa dia mengerti. Itulah Kristen yang fanatik tanpa mengerti. Kemudian jadi Islam caranya juga sama. Persis ya, saya pernah punya kenalan namanya Rahmat Sumangkir. Waktu dia jadi Kristen, wah dia berapi-api mengkristenkan orang Islam dengan cara-cara yang begitu, saudara, ngotot. Begitu dia jadi Islam, dia caranya juga sama, saudara. Amrih. Ya, makanya kita, ya, Damaris, saya bilang, kalau kita berdiakonia, jangan bawa atribut agama. Ya, nah, kalau kita ngasih ke Agustan kemarin, pakai nama Galarua, karena Galarua bukan organisasi agama, bukan organisasi keagamaan. Tapi Galarua adalah sebuah LSM, yayasan perkumpulan Galarua, yang di dalamnya ada orang-orang yang non-Kristen juga. Kalau Damaris Damarkasi, Bun Pagi, harus Kristen, harus sudah dibaptis. Ya, saudara, kalau Galarua tidak. Ya, itulah saudara tahu ya. Harus ada kasih cinta yang tulus, yang benar-benar kasih agape. Bukan yang pakai iming-iming, saudara. Dan di situ ada sukacita. Hani Kristen marah-marah terus tiap hari, saudara ya. Semua orang dia ngamuk-ngamuk, saudara. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Ya, firman Tuhan mengatakan boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Boleh marah, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Ini orang marah pagi siang malam sampai dendamnya minta ampun. Bagaimana ada sukacita? Apalagi damai sejahtera. Lawang kerjaannya masukin orang ke penjara tiap hari. Lawang kita gimana? Yulius saja sudah kita laporkan, begitu ada kebencian kita cabut laporannya, saudara. Karena apa? Karena kita tidak mau dikuasai oleh kebencian. Kita tidak mau dikendalikan oleh kebencian. Tidak mau, saudara. Bagaimana ada kesabaran? Kita sabar, saudara. Kita tuntun orang-orang. Ya, orang-orang ini yang banyak yang datang ke Embun Pagi minta uang. Sudah kasih tahu prosedurnya. Prosedur untuk bantuan kepada orang miskin di Hagios. Satu, Anda harus orang Kristen. Ya, di Hagios Embun Pagi. Karena ini komunitas Kristen. Tentunya kita tolong yang Kristen. Kalau Anda orang Islam, mintanya ke Damaris. Karena Damaris kasih makan semua orang tanpa peduli dia Kristen, Buddha, Hindu, kita enggak urusan Islam, kita enggak urusan. Pokoknya kamu miskin, kita kasih sembako. Nah, kalau di Hagios Embun Pagi itu untuk sesama kita. Anda yang enggak bisa, anaknya enggak bisa bayar sekolah, datang ya. Tapi Anda harus sudah ada di komunitas ini minimum 3 bulan ya. 3 bulan, Anda namanya komunitas, namanya kan komunitas. Anda datang ke sini cuma mau minta duit terus ada ngilang, itu namanya bukan komunitas. Anda mau ngemis atau mau malak, antara salah satu itu. Satu Anda mau ngemis, kedua Anda mau ngerampok. Ini cuma itu saja. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam komunitas kita, udah beberapa bulan, 3 bulan lah ya, maka kita, oh iya ini komunitas kita ya, kita mesti tolong di depan mata kita, masa kita nggak tolong. Ya, ya, kalau yang sakit, ya kita berobat. Tetapi ya kan kita sudah ada BPJS. Oh ini obatnya nggak ada di BPJS, nggak mungkin. Kecuali Anda minta obat yang bukan generik, ya kita nggak bisa tolong. Ya, oh BPJS belum dibayar, kita bayarin. Ya kan, saudara? Ada aturannya. Anda nggak bisa ujuk-ujuk datang, saya tolong dibayarin rumah saya, nggak bisa, saudara.
Kita belum ke sana. Kita masih tolong yang masalah makan, masalah sekolah, ya kesehatan dulu. Nanti kalau donasi itu bertambah banyak, ya terkumpul banyak, mungkin kita juga tolong, bahkan kita bukan membayarin kontrakannya, kamu pindah ke sini. Kita bikinkan rumah bedeng-bedeng, Anda boleh tinggal di sini. Gratis. Itu malah kita mau bikin begitu sekalian, saudara. Oh, tapi saya nggak mau pindah, maunya ya Anda cari duit sendiri. Ya kita sanggupnya itu, saudara ya. Jadi jangan Anda nyetir kita, ya. Kita punya aturan, Anda nggak bisa datang-datang ujuk-ujuk Anda malak kita. Nggak bisa, saudara ya. Ya, kasih itu ada aturannya, saudara ya. Nggak harus ada datang asal siapa saja di Anda malak. Enggak, kita sudah punya aturan. Kenapa? Karena ini uang masyarakat yang memerlukan pertanggungjawaban. Nanti bisa-bisa nanti ketuanya Agus Embun Pagi, Bu Lianti, sembarang orang dimasukkan saja, ya ternyata adiknya sendiri semua biar hidupnya, biar rumah kontrakannya dibayari sama, ini saya juga gitu ya, saya masukkan kakak saya, sepupu saya semua, biar rumah kontrakannya sama anaknya sekolah di Penabur, ya, yang sebulan bayarnya 4 juta rupiah SPP-nya, biar dibayarin sama Gios. Nanti bisa enak-enakan sebegitu, saudara. Enggak ada aturannya, saudara ya. Semua pakai aturan. Ya. Nah, dan Anda jangan jemu-jemu. Kasih tahu terus aturannya ya. Nggak usah marah-marah. Dia nggak tahu aturan, Pak. Ya udah kasih tahu lagi. Oke, kita tetap tegas tolak. Kalau dia ngancam-ngancam, blokir saja. Nggak usah pakai ruwet. Ya, makanya jangan kasih nomor pribadi Anda. Pakailah nomor hotline ya. Terus ada kemurahan hati, ada pengampunan di sana. Kayak kita nih ya. Begitu kita ngelihat Julius ini sudah 2 kali menghina kita ya, mencaci maki kita, menghina kita. Kita lepaskan 2 kali, saudara. Itu kemurahan hati. Ya, ada kebaikan. Ya, kita tiap malam kasih makan orang. Itu adalah kebaikan, saudara. Nah, Anda sama istrimu sendiri aja nggak mau baik kok. Ya, istrimu sakit aja malah digebukin, biar mati sisan. Suamimu lagi nganggur, lagi pusing, Anda malah selingkuh istri-istri. Mana ada, nggak ada kesetiaan di situ. Ada buah yang jelas. Itulah buah perubahan kehidupan. Kalau kamu lahir baru, ya ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kamu lahir baru, ini akan terjadi dalam hidupmu. Tapi Anda benar lahir baru, ya, yaitu apa? Lahir dari air dibaptis dan rema, ya. Nah, itulah baptisan Roh Kudus. Rema yang berulang-ulang, nah, makanya namanya Davarim. Davar itu rema. Tapi diulang-ulang. Ya, tadi kitab ulangan itu namanya ulangan kalau kita bilang ulangan. Itu adalah Davarim. Rema yang diulang-ulang. Ya. Makanya namanya Davarim dalam bahasa Ibrani. Kitab ulangan tadi yang Pak Kaya nanya itu ya. Kitab ulangan atau Deuteronomon. Hukum ini kan nomon. Nah ini ya nomon. Nah ini Deuteronomon. Mengapa bisa ada Deuteronomon? Karena apa? Ada hukum yang kedua. Nanti satu. Pertama ada Davar. Davar ya. Davar itu nulisnya gimana? Davar. Nah, gitu ya. Ada Davar, saudara ya. Pertama ada Davar, ada Rema. Kemudian Davar ini ditambahi im, saudara. Ya, mim. Ya. Davar im. Perulangan dari semua Rema itu, jadilah dia, itulah yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Davar im. Syaratnya apa? Saudara harus melewati Bemidbar. Ya. Ke padang gurun dulu, saudara. Anda harus masuk padang gurun dulu. Bemidbar. Ya, Bemidbar ini artinya padang gurun. Anda harus masuk padang gurun dulu. Ya, itu kita bilangan itu loh ya. Kita bilangan. Supaya Anda, ya, aritmoi katanya bahasa Yunani itu aritmoi. Anda menghitung di bilangan, Anda menghitung peristiwa-peristiwa dalam hidupmu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
bijaksana. Kata Mazmur Daud ya, kalau kamu menghitung hari-harimu dengan benar, kamu akan memperoleh rema. Tapi masalahnya, mengapa banyak orang nggak bisa punya rema? Karena dia tidak mau mulai dengan diakonia. Ya, diakonia ini adalah sedekah, sadek, sedekah. Sedekah itu bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Arab ya saudara ya, dari bahasa Ibrani, dari kata sadek, diakonia, di kaiosune, kebenaran, di kaiosune, kebenaran. Karena dia tidak mau melakukan kebenaran, ya, makanya dia nggak bisa rema. Anda mau pendeta sigala bala kudus saudara. Jangan-jangan itu hanya ilusi, ya trans, ya. Banyak orang yang sikalapa-lapa sambil sikalapa-lapa sambil bikin cabul. Oh jangan ngomong enggak, itu sudah bukan rahasia lagi, ya. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus dia nggak mungkin kepengen cabul, saudara. Takut dia. Dia orang yang hidupnya penuh dengan kebenaran, ya. Sadek ya. Sadek ini dari kata sadek. Sadik itu loh tadi. Tali pengukur, katanya tadi ya di dalam Yeremia akan menggunakan tali pengukur kebenaran tadi ya. Coba lihat ya, Yeremia. Mana tadi 30. Ingat ya, ayat 39 ya. Kemudian tali pengukur, ini mulai dari atas ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dari menara Hananel sampai pintu gerbang Sukut, kemudian tali pengukur, ya. Tali pengukur itu akan merentang terus, saudara ya, tali pengukur. Tali pengukur itulah sadek itu, saudara ya. Tali pengukur itulah sadek. Ya, itu penting sekali, saudara. Nah, banyak orang dia tidak mengerti ya bahwa kebenaran itu harus berbuahkan diakonia atau sedekah, saudara. Itu bukan sedekah yang pamrih untuk mengkristenkan orang atau mengislamkan orang, itu bukan sedekah, itu namanya pamrih Anda sedang jualan, pakai modal, ya. Ngerti saudara ya? Nah, ini ya. Banyak orang-orang ya punya kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu dikata sadik. Sadik ini jadi sedekah. Sama dengan diakonia, saudara. Kasih makan orang miskin itu loh. Banyak orang-orang mengira dia sudah benar kalau dia berbahasa roh. Salah, saudara. Kalau Anda berbahasa roh itu bukan kebenaran. Kebenaran itu dimulai dari sadik. Buahnya selalu diakonia. Kebenaran itu buahnya selalu diakonia. Ya. Kalau kehidupan agamamu, kalau sadekmu, kalau di kayosunemu, ya, sadik ini di kayosune, tidak melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan Allah. Ya, di kayosune sadik, dan mereka selalu bersedekah, saudara. Kalau Anda tidak pernah bersedekah, Anda tidak akan masuk kerajaan Allah. Oh, serius saudara ya, ada di Matius 25 ayat 46, saudara. Masuk neraka, saudara, kalau Anda tidak percaya. Ya, mau Anda percaya Yesus kayak apa? Bohong. Karena orang yang percaya Yesus lahir baru, dia pasti punya sadik dalam hidupnya. Dia punya sedekah yang tanpa pamrih. Hatinya selalu penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Ya, penuh dengan kemurahan hati.
Jadi kerajaan Allah itu ketika sudah datang dalam hidupmu, ya, ada kebenaran di situ, Anda kan berbuah. Banyak orang Kristen nggak diajarin kayak gitu, sehingga dia nggak ngerti, saudara, kalau dia harus berbuah ya sebagai hasil dari itu. Dia berusaha untuk berbuat baik, sementara hatinya nggak niat berbuat baik, artinya dia belum. Karena auto, saudara, kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tadi kata Paulus. Ya kan, kata firman Tuhan kan, Paulus dengan hikmah dari Roh Kudus berkata, kita ini adalah ciptaan yang baru. Sebentar, kita buka dulu ya. Kembali Yeremia 31 ya. Aku akan memberikan roh yang baru. Ya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Ya, bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya, artinya apa? Perjanjian yang ditulis di kertas itu loh, Alkitab gitu ya. Oh, bukan itu. Makanya ketika Agustan kentutin Alkitab, nggak usah marah-marah. Ya, dan jangan percaya bahwa itu azab dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak suka Agustan ngentutin Alkitab. Tuhan Yesus masa bodoh, saudara. Karena yang Tuhan mau, ya, isi kitab itu, ya, Tauratku, ya, perjanjian lama itu, atau firman Tuhan itu, ada di dalam hati mereka. Sehingga perjanjian lama itu menjadi perjanjian yang baru. Ya, Tauratku, perjanjian lama, ada di hatimu. Sehingga Taurat itu menjadi perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang di kertas, yang dikentutin Agustan, saudara. Ya, yang bukan perjanjian yang di kertas, yang dikentutin, tapi perjanjian yang ditulis di hati kamu. Masalahnya, orang Islam kan Qur'annya dibakar kejang-kejang, saudara. Orang Kristen tidak perlu kejang-kejang. Walaupun Alkitabnya dikentutin, karena itu adalah kertas. Yang saudara harus pertanyakan pada dirimu sendiri, apakah tulisan-tulisan di kertas itu ada di hatimu? Bukan di hafalan ya, tapi di hatimu. Di hatimu apa di rohmu? Gimana caranya? Apa sih tulisan-tulisan di kertas itu? Inti dari itu, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Ya kan? Apakah kasih itu sudah, itulah perjanjian yang baru, kasih itu. Makanya Anda lihat dari Kejadian sampai Wahyu, isinya sedekah. Ributnya masalah sedekah, kamu sudah sedekah belum? Intinya begitu, saudara. Nah, orang-orang yang punya kerajaan Allah dan kebenarannya, yang berbuahkan kemudian sedekah, dan akhirnya saudara menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu orang-orang yang dirubahkan hidupnya. Ya, coba kita lihat 2 Korintus nanti. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi dia harus ada di dalam Kristus. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang baru itu ada di hatimu. Ya bukan yang tertulis itu, tapi ada di hatimu tentang cinta. Kalau hidupmu melimpah dengan cinta, maka hidupmu akan dirubah. Bukan tadi ya, biasa bangun jam 7 jadi jam 4, biasa pakai celana pendek jadi celana panjang, biasa malah pakai daster sekalian. Bukan Anda terus nggak makan babi, tadinya doyan makan babi, sekarang nggak doyan babi. Bukan, saudara. Kalau itu mah nggak usah ada perjanjian yang baru. Itu mah semua orang juga bisa, saudara. Kalau cuma begitu. Terus buat apa Anda bangun jam 4 pagi? Cuman cengang-cenging doang. Buat apa? Buat apa Anda bangun jam 4 pagi kalau akhirnya suka menghalalkan darah orang lain seperti Hani Christian? Buat apa Anda bangun jam 4 pagi kalau akhirnya Anda cuma buat mencaci maki orang Kristen dan memenjarakan orang Kristen, terobsesi. Anda ya udah malam harus doa tahajud itu jam 12 malam. Ya jam 12 malam tahajud setengah jam. Lalu pagi-pagi Anda kudu jam 4 pagi. Anda tidurnya nggak teratur. Jadi apa? Jadi heran banyak agama orangnya kurang tidur, saudara. Jadi Anda tanyain aja ya. Ini Anda kalau lagi debat sama orang Islam terus orang mulai meracau dia, mas, kamu kurang tidur ya. Anda pernah tahu rasanya kurang tidur nggak?
Ngomongnya kan meracau kan, kecapean kurang tidur saudara. Tidurnya kurang. Bayangin ya jam 12 kudu tahajud saudara ya. Lalu jam 4 pagi kudu bangun. Apalagi kalau lagi puasa saudara ya. Tidur dengan perut kenyang itu enak nggak? Nggak enak saudara. Lagi puasa kan tidurnya kan dengan perut kenyang kan. Terus seharian Anda perutnya lapar kan. Anda tahu apa yang terjadi hari itu saudara? Anda lagi nggak normal hidupnya. Jadi mas, udah makan belum? Nggak normal hidupmu saudara. Makanya orang ini jadi brutal. Kenapa nggak normal? Ya. Lalu ajaran agamanya apa? Katanya nabinya, berhentilah makan sebelum kenyang. Pantesan geragas saudara. Karena Anda belum kenyang makan. Karena firman Tuhan bilang apa? Kamu akan banyak makan kenyang dan tambun. Bukan gendut ya. Kalau Gilbert itu gendut. Tambun kayak saya tambun ini. Saudara. Kamu akan makan kenyang. Artinya sehat. Ya, bukan kayak Agustan penyakitan. Saya sehat. Ya, kamu akan makan sampai kenyang. Ya, jadi Anda kalau makan harus kenyang, saudara. Tapi bukan kekenyangan. Oh, beda, saudara ya. Sampai nggak bisa jalan. Oh, saudara berdosa. Marahin sama Paulus itu kan dalam 1 Korintus 11. Anda kalau makan sampai kenyang, cukup. Jangan sampai kekenyangan. Beda. Kalau Islam diajarin berhentilah makan sebelum kenyang. Makanya geragas. Sudah kurang makan, kurang tidur. Anda bayangin orang yang kurang makan, kurang tidur, akibatnya apa? Compong. Sadar nggak saudara, kenapa orang Islam itu bikin aneh-aneh di seluruh dunia? Karena kurang makan, kurang tidur. Makin dia sering tahajud dan jam 4 pagi doa, makin dia rajin, makin kurang tidur. Apalagi selalu dibilangin, berhentilah makan sebelum kenyang. Makanya bikin biang kerok terus, karena sepaneng, pusing terus tiap hari dia, saudara. Pusing sepaneng terus, saudara. Ya, firman Tuhan yang baru. Dirubah hidupmu. Yang tadinya pemarah, jadi pemurah. Tadinya dia pemarah, jadi pemurah. Hani Kristian tadinya pemurah, jadi pemarah. Tahu bedanya, saudara? Saya dengan Hani Kristian. Saya pernah tinggalkan Tuhan Yesus 2010 sampai 2013. Kemana-mana saya bawa senjata. Saya bawa pistol, saudara. Dulu pernah saya tunjukkan videonya ya. Tunjukkan gambar saya ya. Kemana-mana saya bawa pistol, saudara. Saya jadi pemarah. Tapi setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya jadi pemurah. Ya kan? Anda lihat YouTuber-YouTuber yang suka malak donasi, itu belum lahir baru, saudara. Makanya dia nuduh saya juga malak. Karena mereka sendiri suka malak donasi. Mereka nggak percaya ada orang jujur kayak saya, karena mereka sendiri nggak jujur, saudara. Ya, sama seperti Hani Kristian, dia tidak percaya saya doktor teologi karena dia dikelilingi oleh doktor palsu, kayak nama Stephen Indra, Yaya Waloni, Bangun Samudra, ya, Menahem Ali. Dia hidupnya dikelilingi oleh dokter palsu, Mualaf Center ini. Kan seperti itu kan, saudara kan? Ya. Lalu ketika Anda lahir baru, hidupmu dirubahkan, karena apa? Ada proses. Anda membaca firman, firman itu bukan sekedar buat pengetahuan kayak Hani Kristian, Irena Andono, sama Agustan, Kainama. Baca firman Tuhan, kenapa nggak bertobat dia, Pak? Karena dia baca firman Tuhannya sambil marah-marah. Dia baca firman Tuhannya sambil ngosok, kepahitan. Dia tidak baca firman Tuhan dengan hati yang penuh cinta. Cintanya palsu, balik lagi ke palsuan tadi. Pamrih, bandingkan dengan Nabi ke-26 Joseph Paulusan. Cintanya murni. Ngumpulin duit tidak 1 rupiah pun dipalak. Tanya sama Pavel, saya ngumpulin duit buat Pavel, pernah nggak saya palak? Pavel itu saya mintain. Nggak pernah, saya kumpulin duit tidak pernah saya palak orang-orang ini, saudara. Ya, makanya saya hidup di paradiso. Memang badan ini penuh dengan kelemahan. Nanti ada demam, ada pilek, ada batuk, ya, ada semacam, saudara. Badan ini penuh dengan kelemahan, ya. Tetapi bukan berarti terus kita memaklumi kelemahan itu. Kalau ada kelahiran baru di jiwa ini, jiwanya udah lahir baru, saudara. Maka Anda nggak perlu khawatir lagi, saudara. Ya,
Karena jiwa ini sudah lahir baru. Sehingga saya nggak khawatir lagi. Tenang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Tenang, jiwa ini sudah di paradiso. Mau Rudi Yohanes fitnah saya, kata si Yunus AMC ya, aku benci banget dia sama kamu. Waduh, saya sudah nggak ada ruangan kebencian buat dia. Saya nggak punya ruangan lagi buat kebencian, walaupun HMC bolak-balik fitnah saya. 2 kali kita ya lepaskan HMC ya dari laporan polisi ya, 2 kali saudara. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah di paradiso, sudah di sorga. Ngapain saya ngotorin sorga saya? Ngapain saya meludah di kamar tidur saya? Anda yang suka meludah dan suka berak di kamar tidur Anda siapa? Bodoh banget. Itu kan tempat paling cozy kan, tempat tidur itu kan. Anda malah berak di situ, kencing di situ. Jangan dong saudara. Jangan kotori sorgamu dengan ludah dan kotoran-kotoran dalam hidupmu. Buang keluar. Anda yang masih suka mengotori sorgamu, jangan-jangan Anda belum di sorga, Anda lagi hidup di kandang babi. Tadi anak yang hilang, yang sampai makan ampas babi. Contohnya siapa? Hani Christian. Hidup di kotor kan, marah-marah terus kan, halal darah terus kan, benci, dendam. Ya, awas ya, dulu pernah ngancam saya, awas ya. Jari-jari ini menjadi saksinya. Benar ya? Ngamuk sih Hani Christian itu saudara ya. Jari-jari ini yang jadi saksinya. Saya masih simpen ya saudara ya. Saya masih simpen saudara. Sumpahnya si Hani Christian itu saudara. Mana nih sumpahnya Hani Christian nih. Saudara, saya sama ketua NU yang di Hong Kong ya saudara ya. Ustadz Halabi, saudara NU Hong Kong lihat tuh ya. Kantor Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa NU Hong Kong. Wah, kalau saya benci masa saya rangkul saudara. Ya, nggak pernah saya benci orang ya saudara ya. Kalau saya benci malah saya kasihi dia saudara. Contohnya siapa? Agustan mengalahkan darah saya. Malah kita sumbang ya. Ini saya lagi nyari ya nih ya. Nih lihat saudara ya. Saya masuk koran di Belanda saudara ya. Saya masuk koran di Belanda ini saudara ya. Wah kita enggak main-main, enggak kaleng-kaleng saudara ya. Coba tunjukkan ke Anda. Nanti mesti nyari ya. Waktu itu ketemu ya, udah pernah saya tunjukkan kepada Anda ya. Hani Christian itu bersumpah untuk menghalalkan darah saya ya. Ya nanti kapan-kapan kita cari lagi dah. Ya. Pertanyaannya saudara sekarang, apakah Anda sudah hidup di paradise, jiwamu itu? Apakah jiwamu masih gelisah? Saya yakin Anda belum di paradise. Apakah jiwamu masih khawatir? Saya yakin Anda belum di paradise. Karena orang yang hidupnya di paradise, dia hidupnya tenang. Makanya dia nggak pernah meminta-minta. Saya sering ya, nggak punya uang spesial serupiah pun. Tetapi kenapa saya nggak pernah minta-minta, kasih rekening saya di sini? Tuhan nanti sediakan Jehovah Jireh, saudara. Jehovah Jireh akan sediakan. Saya nggak main-main, saudara ya. Dan itu terjadi berulang kali dalam hidup saya, Tuhan memelihara hidup kami sekeluarga. Nggak pernah saya minta-minta ngemis-ngemis donasi buat mencukupi hidup saya. Nggak pernah, saudara. Ya? Benar? Kalau saudara masih meminta-minta, mengemis-ngemis, Anda masih malakin donasi. Jangan-jangan Anda belum di paradise. Kalau Anda sudah di paradise, hidupmu tenang, saudara. Saya kasih tahu Anda ya, keluarga berantakan, keluargamu berantakan, kamu sudah Kristen, saya rajin ke gereja, kenapa keluarga saya berantakan? Kamu belum di paradise. Saya yakin kamu belum di paradise. Orang yang di paradise akan menjadi the law of attraction, saudara. Berkat itu akan mengalir dalam hidupnya dia. Termasuk apa? Keluarga yang baik. Pak, kalau sakit bagaimana? Kalau sakit itu nggak bisa buat ukuran lagi. Di zaman perjanjian lama, banyak para nabi dan raja-raja yang hebat-hebat, yang baik-baik, matinya karena sakit, saudara. Contohnya siapa? Elisa. Elisa sakit matinya, padahal dia membangkitkan orang mati, tapi dia sendiri mati karena sakit. Ya, benar nggak, saudara? Daud juga mati, mengalami kematian, walaupun usianya 80 tahun. Benar nggak? Jadi jangan bilang enggak, saudara ya.
Rasul-rasul itu 12 matinya dibunuh. Masalah mati, Anda nggak perlu persoalkan misteri kematian. Mengapa? Karena kalau kita ciptaan yang baru, apakah kita mati? Yang mati kan badannya, jiwanya kita mati nggak? Enggak. Makanya saudara tinggalkan yang baik. Anak-anakmu tetap merasakan kehadiranmu. Jiwamu itu kekal, saudara. Kalau saudara di dalam Yesus, jiwamu itu kekal. Kekal, ya. Kalau Anda tidak di dalam Yesus, jiwamu masuk Hades, lalu masuk ke neraka. Kalau Anda di dalam Yesus, jiwamu itu kekal, saudara. Dari hari ini Anda ada di mana? Karena hari ini Anda yang memutuskan, hari ini kamu ada di mana? Ada di sorga atau di neraka? Hari ini. Saya sudah ada di paradise, di sorga. Tidak ada kebencian bagi saya, tidak ada ruang. Ya, yang ada adalah cinta yang mengalir. Cinta, banyak orang berpikir cinta itu bisa oh ini orang baik nih, penuh dengan cinta, bisa dipermainkan. Oh enggak, saudara ya. Justru orang yang penuh cinta itu akan dipenuhi dengan hikmat, saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus akan bisikin dia, ini orang jahat, hati-hati kamu. Nanggap nggak, saudara? Bukan paranoid, saya emang nggak pernah paranoid sama orang, nggak pernah curiga. Saya waspada. Hikmat itu membuat kita waspada. Ya, kalau kebencian seperti oh jangan-jangan mau dikritikkan sehingga Agustan dijaga 24 jam sama doginya, saudara kan? Iya kan, Agustan ini jaga 24 jam sama doginya karena takut dimurtadkan. Karena apa? Paranoid dia, saudara. Setiap orang datang nanti jangan-jangan kayak Yudi Mulyana, kayak Ali Makrus dimurtadkan sama si Paulus Zhang. Setiap kali ada orang datang nanti kayak Yudi Mulyana sama Ali Makrus nanti dimurtadkan sama Paulus Zhang, licik apa segala macam, dokter palsu. Semua sumpah serapanya dikasihkan semuanya. Karena apa, saudara? Karena dia penuh dengan kebencian. Penuh dengan apa, saudara? Kebencian. Hasilnya apa? Paranoid. Kalau orang yang penuh dengan cinta, hasilnya apa? Waspada. Penuh dengan hikmat. Makanya Anda lihat saya tenang, saudara. Penuh dengan hikmat. Takut nggak saya lihat semua donasi yang kita kumpulkan ya sama Bu Mantu, saya nggak pernah ketemu orangnya. Sama Pak Stephen baru ketemu kemarin. Sama Pak Hawi aja baru ketemu sekali. Sama Bu Vivin belum pernah ketemu. Sama Pak Harto belum pernah ketemu orangnya, saudara. Ada nggak duit yang ditilep sama mereka? Nggak ada serupiah pun, saudara. Tidak serupiah pun mereka tilep duit yayasan ini, saudara, yang kita kumpulkan sama-sama. Coba mereka bolak-balik ribut. Ya, coba Rudi Yohanes, wah bolak-balik, coba lihat Saifuddin bolak-balik, donasinya ditilep. Kita nggak ada. Kenapa? Karena kita hidup di paradiso. Ya, jangan kotori lagi hidup Anda, sehingga hidup kita menjadi berkat. Lihat istri saya, anak-anak saya, semua baik, saudara. Ya kan? Karena kita hidup di paradiso, auranya paradiso. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Kalau Anda memiliki kerajaan Allah dalam hidupmu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, makin ditambahkan kepadamu. Barang siapa tidak memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya, bahkan kamu lagi diem saja, ya tiba-tiba istrimu kabur. Kamu lagi diem saja, tiba-tiba donasimu dipalak orang, diambil orang. Kita, ya, bukannya malah berkurang, malah bertambah. Saya, ya, dikutukin orang Islam sama orang Kristen, ya. Dikutukin orang Islam dan orang Kristen saya. Berkatnya malah tambah bertambah. Amin, saudara. Itulah yang benar. Itulah hidup yang dirubahkan. Ya. Wah, tadi orang-orang berani sebut-sebut nama saya sembarangan, saudara. Oh, bisa tak polisikan, saudara. Minimum Anda akan keluar puluhan juta. Anda nggak keluar duit, Anda pasti masuk penjara. Serius, saudara ya. Serius ya, saya pernah polisikan orang gara-gara dia mau rusak nama saya, saudara. Tak polisiin, saudara. Lawang saya sudah biasa beli polisi. Sudah biasa beli lawyer, beli hakim. Saya pernah ribut sama orang, lawyernya tuh pinter, saudara. Wah, kalah kita nih. Dia benar yang dia ngomong. Saya datangin lawyernya malam-malam, saudara. Tak beli lawyernya, saudara. Pusing-pusing dah, saudara. Tak beli lawyernya dia, nyebrang, saudara. Nanggap, saudara ya. Tetapi karena hidupnya dirubahkan. Orang mau jelek-jelekin saya ini ganteng. Mau dijelekin kayak apa, gimana? Caranya jelekin saya gimana coba?
Orang mau jelek-jelekin saya, saya ini ganteng. Orang mau jelek-jelekin istri saya ini cantik, saudara. Mau dijelekin kayak apa ya tetap cantik. Mau jelek-jelekin saya ini ganteng. Mau diapain? Susah ya. Gimana, saudara ya? Orang ganteng sama orang cantik ini dijelek-jelekin tetap cantik, tetap ganteng. Ya, kalau orang jelek ngaku-ngaku oriental, ya kan? Orang jelek ngaku-ngaku oriental supaya di-upgrade. Ya kan, ngaku-ngaku keturunan Chinese. Kenapa? Karena orang-orang Chinese kan putih-putih, saudara. Karena apa? Matanya nggak melek. Orang bule itu nggak seneng yang putih, seneng yang hitam. Nah, karena dia orang kampung, jadi apa? Dia cari yang putih-putih, seneng yang putih-putih. Ya, dimirip orang oriental, ya gitu, saudara ya. Saya mau ngaku Indo kan nggak mungkin Indo, masa muka begitu Indo, hidung pesek begitu Indo kan nggak mungkin, saudara kan nggak bisa orang ngaku-ngaku begitu. Orang Asia kan hidung pesek, saudara. Sak mancung-mancungnya orang Asia tetap pesek namanya, ya. Dan pesek bagi orang bule sebenarnya cantik, tapi karena dia nggak pede, nah itu tadi. Kenapa? Karena dia belum hidup di paradiso. Maka ukurannya adalah badan, personal, personifikasi, ya kan? Nyerangnya pribadi, kayak Deddy Corbuzier itu ya, nyerang saya itu ya. Karena dia sendiri hidupnya penuh dengan keminderan, dia minder dulu, ya kan, dulu tambun gendut begitu kan. Begitu dia sudah berubah badannya, nah dia nggak tahu, saudara ya. Nyatanya dia pun divorce dengan istrinya. Saya baik-baik saja dengan keluarga saya, bahagia. Jadi siapa yang lebih beruntung, siapa yang bahagia? Saya atau dia? Saya kan. Itu, saudara ya. Makanya ya, orang kalau hidup di paradise itu tenang, saudara. Tenang, sejahtera, pikirannya enak, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini sudah jam 10 ya.